semuanya, kami dari kelompok 1 Algoribut. Ribut dulu, baru data yang ngomong. Nah, di video kali ini kami akan membahas salah satu isu yang sangat penting dalam dunia kerja modern, yaitu employee attrition, yaitu keluarnya karyawan dari perusahaan. Kenapa topik ini penting? Karena ternyata untuk mengganti satu orang karyawan tidaklah murah. Menurut SHRM, biaya rata-rata untuk merekrut satu orang karyawan bisa mencapai lebih dari $4.000. Itu belum termasuk biaya pelatihan, adaptasi, dan tentunya produktivitas tim. Nah, melalui teknologi machine learning ini, kita dapat memprediksi siapa saja yang berpotensi untuk resign. Dan ini juga bisa membantu perusahaan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Secara teori, employee attrition merupakan kondisi ketika karyawan meninggalkan perusahaan secara sukarela maupun tidak. Faktornya sangat beragam, mulai dari kompensasi, beban kerja, peluang pengembangan karir, lingkungan kerja, hingga kepuasan kerja. Sebagai rujukan utama, kami menggunakan artikel ilmiah berjudul Employee Attrition Analysis Using Machine Learning Models yang diterbitkan pada jurnal Applied Science. Pada penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa model machine learning seperti random forest, XGBoost, dan neural networks yang memberikan akurasi yang tinggi dan memprediksi attrition. Penelitian ini juga menekankan bahwa fitur-fitur seperti pendapatan bulanan, usia, job level, jarak rumah antar ke kantor, dan hubungan dengan atasan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan karyawan untuk bertahan atau resign. Hasil tersebut menjadi dasar bagi kami untuk menggunakan pendekatan serupa, yaitu menggunakan EDA, balancing data, dan pemilihan model berbasis tree seperti extra tree classifier. Dataset yang kami gunakan berasal dari Kaggle dengan nama IBM HR Analytic Employee Attrition and Performance. Dataset ini berisi 1470 baris dan 35 fitur yang terdiri dari informasi, demografis, kompensasi, kepuasan kerja, performa, serta variabel target attrition. Ada beberapa fitur penting di dalamnya yang meliputi monthly income, job level, business travel, environment, satisfaction, lalu juga ada stock option level, dan yang terakhir years in current role. Dan masih banyak lagi variabel yang relevan. Data ini layak nggak ya digunakan? Jawabannya adalah tentu, data ini tentu layak digunakan. Kenapa sih data ini layak digunakan? Karena data ini sudah digunakan oleh banyak penelitian akademik. Lalu datanya juga bersih dan mencakup cukup banyak faktor yang bisa digunakan untuk kita mempelajari pola attrition dan mempelajarinya secara komprehensif. Rancangan solusi AI kami terdiri dari beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah exploratory data analysis. Dari confloat attrition terlihat bahwa kelas tidak resign jauh lebih dominan dibandingkan kelas resign. Dari box plot pendapatan, tampak bahwa karyawan dengan pendapatan lebih rendah cenderung memiliki tingkat attrition lebih tinggi. Heatmap korelasi membantu kami memahami hubungan antar fitur numerik. Tahap kedua adalah pre-processing. Kami melakukan one-hot encoding untuk mengubah fitur kategorikal menjadi numerik. Karena data masih tidak seimbang, kami menerapkan metode smooth agar kelas target seimbang. Ini penting agar model tidak bias kepada kelas mayoritas. Tahap ketiga adalah pemisahan data. Data hasil smooth dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Tahap keempat adalah pelatihan model. Kami menggunakan extra tree classifier karena model ini stabil, tidak mudah overfitting, dan mampu menangani ratusan fitur hasil encoding dengan baik. Tahap kelima adalah evaluasi model. Hasilnya cukup kuat. Model kami mencapai akurasi 92%. Berdasarkan classification report, untuk kelas tidak resign, precision 0,88, recall 0,97, dan F1 score 0,92. Untuk kelas resign, precision 0,96, recall 0,87, dan F1 score 0,91. Confusion Matrix menunjukkan bahwa 242 karyawan diprediksi tidak resign dengan benar, 212 karyawan diprediksi resign dengan benar. Terdapat hanya 8 false positif dan 32 false negatif. Hasil ini menunjukkan performa model yang seimbang dan andal. Tahap terakhir adalah analisis future importance.
Fitur yang paling berpengaruh dalam memprediksi attrition menurut model kami secara berurutan adalah Fitur paling penting secara berurutan diantaranya Education Field Medical, Marital Status Married, Stock Option Level, Job Satisfaction, Department Research and Development, Education Field Life Science, Environment Satisfaction, Job Level, Job Involvement, Business Travel Early, Department Sales, Relationship Satisfaction, Monthly Income, Years in Current Role, dan yang terakhir ada work-life balance. Seluruh proses implementasi dijalankan melalui Google Colab, mulai dari membuat dataset, melakukan IDA, pre-processing, smooth, hingga pelatihan, model, dan evaluasi. Kami juga bisa membuat simulasi prediksi dengan menggunakan data karyawan tertentu, dan model dapat memberikan prediksi apakah karyawan tersebut memiliki resiko attrition. Tahap implementasi ini menunjukkan bagaimana AI dapat berjalan secara otomatis untuk membantu pengambilan keputusan. Dari keseluruhan proses, kami menyimpulkan bahwa model Extract Risk Classifier mampu memprediksi employee attrition dengan akurasi 92%, serta nilai precision dan recall yang seimbang di dua kelas. Berdasarkan fitur yang paling berpengaruh, perusahaan dapat memahami bahwa faktor seperti bidang pendidikan, status pernikahan, stock option, kepuasan kerja, pendapatan, serta work-life balance itu memiliki dampak besar terhadap keputusan karyawan untuk bertahan atau resign. Secara manajerial, hasil ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi karyawan berisiko tinggi, mendesain strategi retensi berbasis data, meningkatkan kebijakan kompensasi dan employee engagement, meminimalkan turnover, mendukung perencanaan SDM jangka panjang.